Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini tanggal 26 September 2025. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa Yesus menurut saya? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Hagai 2 ayat 1b sampai dengan 10 dan Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri. Lukas 9 ayat 18. Saudara-saudara, kenapa Yesus berdoa sendiri? Bukankah dirinya adalah Tuhan? Kenapa berdoa? Yesus yang sesungguhnya adalah Tuhan, namun dia hadir ke dunia ini, saudara, mau mengambil rupa sebagai manusia. Jadi, Yesus 100% Tuhan, juga 100% manusia. Dalam rupa manusia, Yesus sangat menekankan hubungan pribadi dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Ini ditunjukkan Yesus dengan doa pribadi kepada Bapa, saudara. Menunjukkan komitmen di mana keintimannya, menunjukkan momen keintiman dan refleksi pribadi, saudara. Di mana Yesus menjalin hubungan yang erat dengan Bapanya. Adakah kita juga seperti Yesus yang selalu menekankan hubungan pribadi dengan Allah? Mengambil waktu sendirian untuk melakukan hubungan pribadi kepada Bapa. Sering kita tak ada waktu karena kita menyibukkan diri dengan keduniawian. Kita sibuk dengan perkara-perkara dunia, tidak memikirkan akan perkara-perkara di atas. Untuk apa Yesus berdoa? Ini saudara mau menunjukkan keteladannya kepada kita semua agar kita dapat menyediakan waktu di mana kita dapat memberikan waktu sendiri agar dapat bercengkrama dengannya, saudara. Tuhan Yesus Kristus yang rindu keintiman dengan kita. Dia telah memberi keteladanannya kepada kita sebagai pengikutnya. Maka saudara, hendaknya kita juga mau mengikuti akan keteladanannya ini. Doa pribadi yang dilakukan Yesus juga mempersiapkan diri saudara untuk sebuah peristiwa atau wahyu penting. Ini pun mau mengajak kita sebagai pengikutnya untuk dapat berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan apapun. Sebelum melakukan pekerjaan apapun. Agar berkenan di mata Tuhan. Hari ini, Yesus berdoa untuk apa? Untuk mengetahui pengakuan iman akan banyak orang, saudara. Pengakuan iman akan banyak orang akan dirinya. Tanyanya kepada mereka. Kata orang, siapakah aku ini? Lukas 9 ayat 18. Yesus mendapat jawaban dari para murid akan pengakuan orang banyak itu. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Lukas 9 ayat 19. Puaskah Yesus? Tidak. Maka saudara, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lukas 9 ayat 20. Hari ini saudara, Yesus pun ingin mengetahui pengakuan iman dari pribadi kita lepas pribadi. Menurut kamu
menyebut nama kita pribadi lepas pribadi. Menurut engkau Sutrisno, Thomas, Andi, Santi, Sherly, siapakah aku ini? Coba, apa jawaban kita, saudara? Apa jawaban kita seperti orang banyak itu? Apa seperti Petrus yang disebut batu karang itu? Kita bisa mengakui iman kita siapa Yesus kalau kita sungguh-sungguh dekat dengannya dan mengalami kasih-Nya. Secara pribadi, saudara, pengakuan saya terhadap Yesus adalah yang pertama, Yesus adalah penyembuh. Karena saudara, dia telah banyak menyembuhkan saya dari berbagai penyakit, saudara. Ini yang saya alami. Maka pengakuan saya yang pertama, Yesus adalah penyembuh. Yesus juga adalah sahabat. Karena saya merasakan dia adalah sahabat sejati, saudara. Dikala saya mengalami kesepian dan kesedihan. Yesus juga adalah pembela dan penolong. Karena saya pernah dibela dan ditolong saat di dalam keadaan terjepit dihakimi serta disiksa sehingga saya terbebaskan, saudara. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa pengakuan iman kalian akan Yesus? Siapa Yesus menurut kalian? Pengakuan iman setiap orang, saudara, bisa berbeda karena tergantung pengalaman pribadi akan kasih Tuhan yang dialaminya. Ada yang mengaku sebagai guru, sebagai orang tua, dan lain sebagainya, saudara. Kita lihat. Petrus dengan tegas menjawab, engkau adalah Mesias, Kristus dari Allah. Ini, saudara, adalah pengakuan iman yang kuat bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinantikan yang akan mendatangkan keselamatan bagi Israel. Meskipun pengakuan Petrus benar, Yesus menekankan bahwa sebagai Mesias anak manusia, ia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh pemimpin agama, dibunuh, dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9 ayat 22. Kenapa Yesus sampaikan hal ini? Karena saudara mau meluruskan pemahaman para murid. Juga kita semua sebagai pengikutnya akan Mesias. Di mana saudara pada waktu itu para murid memiliki konsep Mesias yang penuh kemenangan dan kemewahan duniawi. Bukan yang harus menderita. Yesus ingin saudara meluruskan konsep yang salah ini dengan memberitahukan tentang penderitaan yang akan ia alami. Di sini Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Hal ini menegaskan identitasnya sebagai Mesias yang telah dinantikan. Tetapi saudara, yang identitasnya tidak hanya terbatas pada kemuliaan, melainkan juga pada penderitaan. Ingat, penderitaan dan kematian Yesus bukanlah akhir, melainkan jalan yang harus ditempuh untuk misi penyelamatan manusia dari dosa. Dengan penderitaannya, ia menanggung hukum atas dosa manusia agar manusia bisa diselamatkan. Saudara-saudaraku, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, saudara harus memiliki waktu sendirian untuk bercengkrama dekat pada Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, sertakan Tuhan selalu setiap tindakan dalam hidup kita dan kita bawakan dalam doa. Yang ketiga, saudara, setiap saat kita perlu merefleksi diri sendiri, saudara. Apa pengakuan iman kita secara pribadi akan Yesus? Yang keempat, saudara,
terus berkomitmen dengan pengakuan iman kita dengan mengikuti Dia dalam kesetiaan dan taat serta selalu berjalan dalam kebenaran kasih-Nya. Dan ingat, kalau anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga, maka saudara sebagai pengikutnya kita harus siap menanggung penderitaan, ditolak bahkan dibunuh oleh karena namanya. Namun saudara, oleh iman kita yang teguh, setia dan taat, walau kita hingga dibunuh saudara, jangan takut saudara. Kita pun akan dibangkitkan bersama Kristus karena Dia telah bangkit untuk mengalahkan maut. Kebangkitan ini menjadi jaminan bagi orang percaya akan kehidupan kekal dan harapan dalam menghadapi kesukaran. Mari saudara, kita mau selalu menyediakan waktu secara pribadi untuk Tuhan dan mau berkomitmen dengan iman kita dengan selalu setia dan taat. Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan menyertai kita di dalam namanya kita peroleh kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.